Tes. Mana yang keluar suara? Tes. Mana matikannya ini? Tes. Tes. Dengar ada suara kan? Oke, kita mulai aja lah ya. Dosennya nggak masuk. Udah, nggak apa-apa, nanti bisa dipotong. Halo? Udah lah ya, keren lah ya. Nggak nunggu dosen. Ya kan? Tes. Tes. Assalamualaikum. Pak, suara saya kedengaran, Pak? Tes. Izin, Pak, suara saya kedengaran?
Mulai aja lah ya. Halo, tes. Mulai aja ya. Mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak Bapak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat belajarnya. Dan kalianlah calon pemimpin masa depan. Ya, untuk memulai pelajaran kita hari ini, saya minta tolong satu orang untuk memimpin doa di tempat aja. Duduk, silahkan. Siapa yang mau hari ini? Alwan, silahkan Alwan. Bawakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni. Ya Robbal. Satu orang untuk memimpin lagu nasional, siapa? Silahkan, Nak. Maju ke depan. Lagu Maju Tak Gentar aja, biar semangat ya. Membela yang benar, serta hati kita diserang, maju serentak mengusir penyerang, maju serentak tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terjang. Tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, benar. Ya, terima kasih Ibrahim. Semoga lagu tadi menambah semangat anak-anak Bapak. Ya kan? Nah, hari ini kita akan belajar tentang teori kinetik gas, ya. Teori kinetik gas itu apa? Nanti kita akan belajar. Berarti kalau udah ada gas-gasnya berhubungan dengan kehidupan sehari-hari sebenarnya kan. Nanti kita cek pelajaran ini. Tapi sebelum ke sana, saya mau nanya. Kemarin sudah belajar fluida? Sudah. Apa fluida yang kalian ingat? Fluida itu apa? Zat yang bisa? Apa saja yang bisa mengalir? Air, gas. Air sudah kita pelajari, ya kan? Nah, ini kita lebih fokus ke gas. Gas termasuk fluida. Tapi yang mau kita bahas nanti teorinya dulu, ya. Bagaimana sifat-sifat gas ini? Karena apa bedanya air dengan gas? Air bisa kita lihat, ya kan? Bisa. Oke. Gas bisa kalian lihat? Kalau bisa mantap, ya kan? Siapa yang kentut di ruangan ini langsung ketahuan. Dari sana gasnya. Tapi sayangnya gas nggak bisa kita lihat. Tapi bisa kita rasakan. Nah, ini ada hukum-hukumnya, ada teorinya untuk menentukan bagaimana gas itu. Jadi kita mau mengenali gas, ada dasar-dasarnya. Jelas hari ini tujuan kita? Apa manfaatnya yang akan kita pelajari dari sini? Nanti kita akan melihat bahwa gas itu banyak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa menolong secara ekonomi, secara aktivitas manusia, ya kan? Secara ekonomi nih, kalau nggak bisa masak kita saat ini, ya kan?
Kemudian gas itu bisa untuk menerbangkan balon udara. Siapa yang udah pernah naik? Belum. Ya kan? Nanti saya harapkan kalian bisa ke sana. Ini biasanya di Turki yang ada. Kapocadia apa? Nama tempatnya saya lupa. Kapocadia gitulah kira-kira ya. Terus industri, lapangan pekerjaan dan segala macam. Karena gas banyak dibutuhkan, maka secara ekonomi banyak manfaatnya. Artinya, kalau kalian mau mendalami bidang gas, ini peluangnya sangat terbuka lebar di masa depan. Karena dia merupakan sumber energi. Jelas? Tujuan kita hari ini, nanti kita akan melalui video hubungan antara volume gas dan tekanan. Lalu nanti kalian akan saya kasih bahan, ya. Kalian melakukan literasi dalam kelompok. Kalian akan mencari hubungan tekanan dengan suhu. Lalu nanti kalian melakukan pengamatan lewat media, nanti saya siapkan di situ, ya, di laptop kalian masing-masing. Linknya saya kasih, tinggal dimasukkan saja. Nanti kalian diskusi, lalu melakukan pengamatan dengan media tadi, kemudian berdiskusi maju kelompok, ya kan, satu-satu, saling tanya jawab. Terakhir nanti kita akan upload tugasnya di LMS, ya, apa yang sudah kita cukup dipoto aja, uploadkan ke LMS. Jelas? Ada pertanyaan untuk tujuan pembelajaran? Iya, sudah tergambar ya kegiatan kita mau ngapain ini sepertinya ya. Nah, sebelum kita mulai, kita perhatikan dulu video berikut. Ya. Perhatikan aja, suaranya nggak ada, nggak apa-apa. Ya, dengarkan suara dari saya aja. Jadi ini adalah balon udara. Mau diterbangkan. Besar ya balonnya ya. Ini saya ambil dari YouTube, nanti linknya boleh diambil. Kalian boleh nonton ulang. Ya, besar sekali. Ini balon mau diterbangkan. Kira-kira apa yang dilakukan sama petugas-petugas ini? Biar supaya terbang. Diisi apa? Gas ya. Kita percepat sedikit ya. Gak apa-apa ya. Oke, dilebarkan dulu balonnya. Nah, mulai diisi. Ya kan? Mulai diisi. Itu ada peralatannya lengkap, ada untuk mengisi gas dan lain-lain ya. Oke. Lama-kelamaan ruangan balonnya terbuka. Melebar ya kan, volumenya bertambah. Tadi kempes, berarti volumenya kecil, tiba-tiba makin besar. Besar, dan akhirnya tegak. Lama-lama tegak, maka ada orang yang naik. Yang itu ada api tadi ya. Fokus, ada api. Ini untuk mengisi gasnya, membuang gasnya ke atas. Ya. Dan sudah terbang. Semakin banyak gasnya diisi, apa yang terjadi? Coba lihat. Semakin banyak, balonnya semakin besar dan sudah di atas. Ya, ini tampak atas. Jadi orang yang kamera tadi naik ke atas. Dia sudah berada di ketinggian tertentu. Oke. Yang mau kita potret. Ini ya, hari ini. Mengapa balon udara tadi bisa terbang? Siapa yang mau menjawab? Coba menjawab dulu. Analisis dari gambar tadi. Mungkin karena... Silakan jawab aja, nggak usah takut. Nah, silakan, Alwan. Karena diisi gas, diisi Diisi gas.
Ya, good, bagus jawabannya. Siapa lagi yang mau nambahin? Tadi diisi gas. Emang di gas itu ada apa? Kok bisa naik ya? Silakan, Ibrahim. Oh, fluida tadi mengalir ke atas. Ya. Dia ngalir ke atas ngasih apa? Apa tadi? Coba. Tekanan. Lagi tadi yang bertambah dari bawah. Volumenya bertambah gara-gara ada gas tekanan gitu. Isi gas kasih tekanan, volume bertambah. Jadi lagi yang berubah. Wah, iya bagus. Suhunya pasti tambah karena ada api kan. Iya, api itu panas. Makanya kenapa dia bisa naik ke atas lengkapnya karena ada gas ideal tadi. Ya, ini susunnya kacau sebenarnya tadi udah tapi ya. Tapi yang jelas ada persamaan gas ideal. Tekanan, volume, suhu. Ini yang kita amati. Kalau mol sama ketetapan gas ini sudah konstan. Ya, ini dari gasnya sendiri. Tapi yang kita perhatikan penyebabnya ada 3 besaran ini. Tekanan, volume, dan suhu. Paham ya? Itulah tadi yang berubah di dalam balon gas sehingga lama-lama bentuk balonnya berubah, suhunya juga berubah di dalam pastinya, lama-lama dia akan naik ke atas, bergerak, ya kan? Balonnya bergerak ke atas. Walaupun nanti di situ ada sifat Archimedes dengan udara, tapi yang mau kita fokuskan hanya ke 3 besaran ini dulu nanti ya. Tekanan, volume, dan suhu. Kita mau lihat bagaimana 3 besaran ini bekerja di dalam ruang tertutup. Jadi nggak hanya di balon sebenarnya, di tabung gas, di ban mobil itu ada gasnya kan? Apalagi yang gasnya? Ruangan ini ada gasnya, cuman dia nggak tertutup. Kita mau bahas yang betul-betul tertutup, yang nggak ada ruang untuk keluar dulu. Agar kita bisa gampang memahami sifat dari gasnya. Jelas ya? Nanti kita akan buat modelnya. Nah, silakan berkelompok. Ini sudah duduk sesuai kelompoknya yang kemarin? Sudah? Ini ketuanya siapa? Saya lupa. Syahrul di sini. Di sini. Oh, bagus. Sudah ya, kalian kelompok ini sudah duduk yang rapi, lihat sudah sesuai dengan kelompoknya, sudah paham berarti seperti biasa ya. Ya, nanti kalian bagi tugas. Presentasi yang juru tulisnya ya, jangan rebut-rebutan tugas ya. Ketua yang ngatur ya. Ini saya bagi KPD. Silahkan dibaca-baca dulu untuk KPD hari. Oke, silahkan dilihat, baca. Itu ada media. Ya, ini bahan ajar untuk tambahan kalian diskusi. Bawa handphone kan, boleh di-scan. Ini bahan ajarnya tinggal di-scan, nanti muncul di handphone kalian semua. Ya. Boleh maju ke depan kalau kejauhan, scan, nanti akses bahan ajarnya di link yang ada di scan barcode berikut, QR. Ya, ini perlengkapan senjata kalian dulu, udah saya bagi LKPD. Jangan kerja dulu ya, cukup baca-baca dulu. Coba dipaham-pahami apa isi LKPD-nya. Sudah? LKPD-nya
sudah dibagi-bagi tugasnya. Siapa nanti yang ngisi bagi? Bahan ajarnya udah bisa diakses? Sudah ya? Oke, good. Perhatikan. Nanti kalian akses yang bagian ini awal ya. Ini linknya. Ya. Laptopnya sudah hidup, saya sudah bagikan laptop kan. Untuk satu kelompok, satu laptop. Silahkan diaktifkan senjatanya. Jadi ada 3 senjata hari ini yang kalian punya. KPD sebagai pedomannya. Laptopnya sebagai media nanti ya. Sudah, kalau laptopnya sudah bisa dibuka, internetnya pastikan hidup karena media ini diakses lewat internet ya. Harus ada sinyal internetnya. Sudah? Ada kelompok yang belum hidup laptopnya? Sudah, silakan buka Google Chrome-nya, langsung buka Google Chrome. Sudah. Good. Ya, kalau memang nanti kalian teori kinetik gas langsung di pencarian. Ya. PHET teori kinetik gas. Langsung link yang pertama itu klik. Pastikan semuanya bisa, kelompoknya bisa mengakses link tersebut. Tempat saya agak lama internetnya, tempat kalian gimana? Sama? Bisa? Langsung terbuka? Nge-lag juga? Nah, ini udah bisa. Langsung klik aja, nak. Iya, klik. Pilih yang paling kiri menunya. Play. Oke. Di play. Yang awal, paling. Iya, yang ideal ya. Kita masih yang ideal dulu. Bisa kelompok 1? Pak, biar saya bantu. Ini play ya. Yang ideal ya. Kelompok 2 gimana? Sudah dibuka play? Yang ideal. Kosongkan dulu gasnya, jangan diisi. Belum bisa. Kalian sudah connect. Apa wifi saya yang salah ini? Oh, ini ada kabel ya.
matikan dulu saya ya. Mudah-mudahan jaringan saya nggak bermasalah, Nak. Bismillah. Nah, kita mau fokus bagaimana melihat hubungan yang 3 tadi. Apa tadi? Tekanan, suhu, volume. Nah, saya ajarin dulu cara medianya. Ya. Sebelumnya bentar. Saya bermasalah lagi. Oke, perhatikan cara penggunaan medianya. Oke. Ini kita pilih yang ideal sudah? Oke, kalau sudah milih yang ideal, sekarang perhatikan. Ini kalau kita pompa gasnya masuk ke dalam. Sudah? Sekali aja, nggak usah banyak-banyak dulu, sekali. Lalu nanti tekanan yang ada jarum jamnya ini, itu bergerak, betul kan? Muncul angka. Itu P yang tadi kita mau selidiki, tekanan. Lalu ada suhu di sini, termometer. Nah, ini T, suhu. Ya. Ini angkanya 300 Kelvin di mula-mula di awal. Kemudian ini volume, bisa digeser-geser. Ya. Nanti satuannya bisa kalian munculkan di bentar ini saya sembunyikan dulu. Nanti kalian munculkan di sini ya. Nah, di sini ya. Ini sorry, white ya. Jadi ini satuannya nampak angkanya. Aktifkan white-nya, checklist. Ini sebenarnya walaupun dilebarkan, dia dianggap bentuknya kubus. Itu kita sepakati dulu. Kubus berarti volumenya gimana? Ya, tapi agar mempermudah, kalian cukup anggap aja angka yang muncul itu langsung volume. Satuannya Newton meter, anggap aja meter ya. Nanti tabelnya yang di LKPD, masukkan angka yang sesuai dengan yang muncul di media ini. Jelas anak-anak? Jadi ini suhu, ini. Oke, perhatikan LKPD langkah pertama. Coba disuruh ngapain kalian? Saya contohkan dulu. Terus, next, itu kan petunjuk penggunaan. Di halaman ke yang ada tabel warna kuning di atasnya. Sudah? Fokus ke tabel yang kuning. Apa yang diminta diisi ke dalam tabel? Kalau kita mau minta panjang tadi apa? Mewakili volume. Kalau kita mau melihat hubungan, menyelidiki hubungan volume dengan tekanan, maka checklist yang suhu. Ya, dipilih dulu yang suhu. Ini boleh diulang lagi, nak. Ini bisa diulang, kosongkan lagi. Nah, pilih oranye. Ya. Jadi yang pertama kita isi suhunya di checklist. Artinya apa? Kita mau melihat hubungan volume dengan tekanan saja. Maka suhunya nggak berubah, tetap 300. Karena kita buat dia konstan. Kita jaga konstan. Karena hanya mau melihat hubungan tekanan dengan volume. Nah, catatlah. Ini munculkan white-nya. Ya kan? Ininya dirubah-rubah volumenya. Mulai aja dari yang kecil, misalnya 5. Ketika 5, berapa tekanan yang terbaca? Catat, masukkan ke tabel. Angkanya bebas, tapi saya sarankan ada pola, ada yang keteraturan biar enak. Jadi kalau paling kecil 5, nanti paling besar itu berapa? Coba geser-geser. 15. Ya, ambil 10 data biar aman. Berarti 5 tambah 2, 7, 9, 11, 13, 15. Berapa itu? Berapa data? Atau bebas, pokoknya tambah 1 boleh ya. Yang penting dapat 10 data lah ya. Jadi yang dirubah-rubah itu apanya? Volume. Coba volume mulai dari 5, catat ke tabel langsung berapa tekanannya. Tambahi 6. Ya, ini ada komanya, saya buat 6. Pasti tekanan berubah. Masukkan ke tabel. Tambahi tabelnya, kan saya buat cuma berapa deh. Tambahin aja tabelnya. Oke, jelas? Ya, silakan kerjakan sesuai dengan LKPD. Begitu juga nanti ketika yang mau dianalisis suhu dengan tekanan. Maka yang di checklist apa? Volume.
Atau kita mau mengamati volume dengan suhu. Maka yang di checklist tekanan. Paham? Kalau tiga-tiganya mau kita analisis, nothing. Berarti sekali 3 mau kita lihat perubahannya. Jelas? Yang dirubah cukup kalau nanti tekanan dengan suhu, yang dirubah suhunya. Ya, tekanan nggak bisa dirubah-rubah. Jelas? Oke, silakan mulai bekerja. Ya, kumpulkan data sesuai yang diminta di LKPD. Kalau ada yang bingung mengenai penggunaan medianya, tanya ke saya. Sambil dibuka-buka bahan ajaran, jadi bagi tugas. Karena ada pertanyaan di situ kan, Nak? Di setiap LKPD kan? Sambil dijawab. Ya, silakan. Ya, silakan. Iya, dikali. Coba lihat hasil kalinya ya. Ambil hitungan, nah ininya hidupkan aktif. Oh iya, biar supaya kalian konstan, nggak berubah-ubah ngambil datanya, aktifkan stopwatch. Sudah? Misal kalian ambil yang volumenya 5 dulu nih ya. Mulai Kak, mulai dia main play. Detik ke-60, itulah data yang tekanan kita ambil. Biar supaya stabil. Detik ke-60, ambil datanya stop. Ulang lagi dari awal. Paham? Sekarang rubah volumenya. Aktifkan lagi semua. Jadi caranya gitu ya. Geser sekarang 6. Kan gitu kan? Kita rubah 6. Sudah, baru saya masukkan gasnya. Baru saya aktifkan 60 detik. Biarkan 60 detik. Pas detik ke-60, kira-kira berapa? Nggak usah terlalu tepat-tepat kali. Yang penting di sekitaran itu dia. Berapa angka tekanan yang terbaca, masukkan ke tabel. Ya, ini baru 40. 7. Saya pause habis itu ya. Jadi cara ngambil datanya gini, perhatikan. Stop. Nah, kan nampak? Langsung berhenti. Ini datanya 10 ATM, gitu kira-kira. Di stop aja. Ya, walaupun ya, misalnya kelebihan 1 detik, Pak, nggak apa-apa lah ya. Wah, nggak terlalu berpengaruh. Oke? Jadi rubah-rubah volumenya. 5, 6, terserah. Atau kalian mau buat koma-koma juga nggak masalah. Nanti kita lihat hubungannya. Ini bayangkan tabung gas yang kalian pegang ya. Ukurannya bisa kalian rubah-rubah. Begitu sudah di stop, balikkan lagi ke kosong. Ya.
Ya, silakan. Dengarkan. Mana tahu berhubungan sama masalah kalian. Coba. Ya. Kan kami udah masuk itu sekali mendorong kan juga gas dalam. Dan kami sudah menghitung sampai 1 menit. Di tekanan 1 menit yaitu 11,8 atm. Ini kami kan berarti ini kubus apa? Dianggap kubus. Kubus. Ya. Jadi ini volumenya 5. Itu aja biar supaya Volume 5 kan? Iya. Volume itu kan? Iya. Itu langsung 5 volumenya. Berarti kan kalau di KPD kan panjang kali tekanan kan? Iya, dikalikan aja. Berarti 11,8 kali 5 kan? Iya, betul. Dirubah-rubah angkanya ya. Sebelah sini udah paham? Ini nanti saya kan udah dapat Dikalikan. Ini udah paham ya? Kalikan. Nanti kalian akan menemukan sesuatu di situ setelah dikalikan. Di sini udah paham cara merubah-merubahnya. Ini nanti dikalikan ya. Iya. Berarti kok semakin panjang permukaannya, maka semakin besar ini ya. Dikali apa? Iya, nggak apa-apa. Pokoknya masukkan aja. Sampai 10. Jangan langsung menyimpulkan baru dapat 2 data. Kita menyimpulkan. Belum boleh ya kan? Harus banyak datanya. Agar anak-anak Bapak menemukannya sendiri. Oh, ini hubungannya seperti ini. Gitu ya. Nanti jawab pertanyaan di bawah tabel itu. Apa yang kalian temukan? Ya, silakan. Ibrahim, silakan. Cukup yang sekali aja, nanti terjadi perbedaan ya. Ulangi aja, ambil yang sekali aja, biar supaya sama, nggak ada perlakuan yang berbeda. Oke? Lalu di LKPD, setelah hubungan tekanan sama volume apa? Tabel berikutnya. Tekanan dengan suhu. Berarti yang di checklist apa nanti? Volume ya? Yang bukan di antara mereka berdua. Ya, nanti tekanan sama suhu. Yang dirubah-rubah suhunya. Perhatikan cara merubah suhu nanti. Ini di bawah ada pemanas. Nah. Hidupkan aja apinya. Naiklah suhunya itu nanti ya. Itu untuk yang kedua nanti.
Sepertinya udah mulai nampak gambarannya ya. Udah mulai terbaca ya. Apa hubungan mereka ya? Boleh? Ya minimal 5, maksimal 10 aja. Di antara 5 sampai 6, 7 boleh. Kita cukup. Ya, Ibrahim silakan. Mana? Di baliknya aja. Karena ada yang kosong kan. Gimana? Sebelum percobaan. Boleh 5 aja boleh. Minimal 5, maksimal 10. Kalau 5 aja. Boleh. Nah, masuk tabel berikutnya 5 aja biar supaya waktunya cukup 5 aja lah ya. Kesepakati ya. Oke. Masuk ke tabel berikutnya. Lihat data yang diminta di tabel apa? Tekanan dan suhu. Maka yang di checklist siapa? Volume. Iya. Masukkan gasnya. Aktifkan semua waktu dan lebarnya volume. Ya. Jadi karena volumenya nggak dirubah, jangan digeser-geser. Ya. Kalian tentukan aja mau berapa. Misalnya saya 10. Jadi nggak dirubah-rubah. Tetap di angka 10. Yang saya rubah suhunya. Caranya dipanaskan gini. Jadi mulai dari 300, berarti tambah-tambah berapa terserah kalian. Mau 300, habis 300, 400, habis 400, 500. Ya kan, gitu kan? Habis 500, 600. Dicoba-coba suhunya. Apa yang terbaca pada tekanan? Sama seperti tadi. Nah, dicatat, masukkan ke tabel. Jadi diaktifkan. Kira-kira hitungan ke 60. Ya. Lalu kita stop saja. Jelas? Gampang ya gunakan medianya kan? Iya. Kalian sudah terbiasa menggunakan handphone. Yang kayak gini-gini pasti gampang. Biarkan aja Kelvin. Ya, suhunya biarkan saja Kelvin. Terus kan saya mau hidup untuk bocah. Kalau saya lepas, ya pasti Ya berhenti, makanya panasnya sampai di berapa? Kita tentukan dulu berapa panasnya. Jadi 300 dulu. Baru kan 400. Jadi per suhu yang diamati. Jangan dinaikkan terus. Satu-satu. Suhunya berapa? Lihat tekanannya berapa? 60 detik, ya kan? Naikkan suhunya. Berapa sekarang tekanannya? 60 detik. Naikkan suhunya. Tekanannya berapa? Tunggu 60 detik. Paham? Ganti-gantian. Jadi cantiknya itu dimulai dari 300. Dia nggak minus. 300 Kelvin.
Keluar dulu. Keluar dulu. Keluar. Kenapa? Suhunya berapa dulu? 300. Ya, buat dulu. Udah 300 kan? Masukkan gasnya. Oke. Ulang. Iya. Masukkan. Waktunya main kan? Oke. Catat tekanan yang terbaca. Udah kan 300 kan? Udah. Oh iya, biar dulu. Itu yang pertama. Baru naikkan nanti 400. Amati lagi ya. Udah paham? Good. Bagus. Sini udah paham cara merubah suhunya? Ya, good. Ya. Ya, ini kan awalnya saya 300 tadi kan. Ulang lagi. Klik refresh. Saya mau naikkan ke suhu 400. Ya, panaskan aja. Pelan. Kira-kira 400, stop. Ya kan? Kalau kelebihan kurangi sedikit ke bawah. Nah, gitu ya. Atau diklik aja birunya. Nah, gitu. Atau klik merahnya. Ya, 400 kan? Aktifkan waktu. Volumenya tetap. Play. Gitu. Ya kan? Pas 60 detik, saya pause. Itulah data tekanan yang saya ambil. Sudah? Stop. Nah, gitu ya. Berarti 6, lah. Suhunya 400, tekanannya 6,8 saya masukkan. Ulang lagi. Kosongkan. Naikkan suhu, masukkan gasnya. Saya mau ke suhu 500. Udah. Paskan 500, ya kira-kira ini ya udah pas ya. Aktifkan volume, aktifkan waktu. Play. Begitu seterusnya. Udah makin malas. Sekarang 900. Masing-masing data berapa tadi? 5 ya? Oke. Ya, ini datanya sesuai yang kalian tadi sudah yang pertama. Ini untuk suhu dan tekanan ya. Dibagi ya kalau suhu dan tekanan ya. Karena kalau dilihat persamaannya tadi dia dibagi ya kan.
Gimana? Seru pakai medianya? Seru ya, karena gasnya nampak ya kan? Buka tabung gas, gasnya nggak nampak. Maka kita butuh alat baris media. Kenapa lo tinggal? Enggak tahu ya. Volumenya akan berubah kan? Nanti kalau sekarang semuanya itu bergeser. Itu biasanya kita sepakati ada sekali. Panas, semuanya makin naik. Apa yang terjadi coba? Partikel gasnya makin bergerak cepat ya. Makin lasak kalau kata orang mana? Bahasa daerah mana? Ada semua. Ya, perhatikan gerakan gasnya itu nanti jadi informasi baru untuk kalian ya. Nah, yang ketiga nanti semuanya diperhatikan. Ya. Semuanya diperhatikan. Tekanan, volume, dan suhu. Jadi ketiganya kalian masukkan ke dalam tabel. Apalah yang kalian temukan nanti. Dari persamaan gas ideal tadi, terkadang kalian hanya paham ingat rumus saja, menghafal saja kan. Tapi nggak paham hubungannya sebenarnya apa. Ini kalian harus menyelidiki sendiri, berkelompok, silakan diamati. Gimana, Alwan? Nah, yang terakhir, tiga-tiganya dimasukkan. Dari ini yang dari Iya. data Nggak usah, buat baru aja lagi. Apa yang mau kalian ubah? Suhunya atau volumenya? Bebas. Tapi ini yang mencari. Iya. Tapi apa yang mau kalian ubah? Terserah. Mau suhunya dirubah, mau volumenya dirubah. Tapi kalau tekanan nggak bisa dirubah kan? Dia efek dari dua besaran ini kan? Ya. Suhu silahkan. Makin dibanyakin gasnya ya. Apa yang terjadi? Apa sir? Itulah yang gas. Apa pecah? Nah, itu meledak itu gasnya berarti. Itulah tabung gasnya meledak. Kepanasan. Ya, tapi kita belum ke situ ya. Fokus ke yang ini dulu. Nanti waktu kalian nggak cukup. Apa? Bisa itu ya. Sekitar jam 10. Ya. Kenapa? Di tabel ada masalah apa? Coba langsung hasil baginya ya, dimasukkan. Kenapa? Tetapkan aja. Kamu gantian, suhunya yang tetap, volumenya yang berubah, beda. Atau mau dirubah sekali dua nggak apa-apa. Bebas, itu nggak ada patokan di situ ya, antara suhu sama volume, mana yang mau kalian rubah-rubah. Yang penting nanti yang kalian lihat hasil kali per T-nya. Apa yang kalian lihat hubungan ketiganya? Ulang dari awal. Volumenya tetap 10 ya.
Panasnya bisa dinaikkan. Yang ini. Kenapa di sini apinya hilang? Punya kalian? Oh, temperatur. Kita nggak bahas yang temperatur ya. Ya, kita bahas yang dua ini dulu. Temperatur nanti saya lebih fokus ke energi nanti di pertemuan berikutnya. Tapi di kimia ini sebenarnya dipelajari ya. Sudah kan? Iya, ada molnya ya. Itu mikroskopiknya kan. Kita mau ke makroskopiknya dulu. Sudah, silahkan rapikan datanya. Ya. Rapikan, kumpul. Dimasukkan ke datanya, maksudnya ke tabel. Buat grafiknya. Ya, dibuat grafiknya. Kecuali yang ketiga nggak usah. Cukup datanya aja ya. Ya. Tapi nggak usah grafiknya yang tiga, yang hanya dibuat grafiknya yang pertama dan kedua. Sambil dijawabin pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawahnya. Ya. Udah mulai nampak ya gambarannya ya kan? Apalah hubungannya? Kenapa? Nah, bebas. Kalian mau yang ini bebas mau dirubah-rubah apa bebas angkanya. Tapi yang penting ini lihat tekanan dari alatnya. Ya, mau volumenya berapa bebas. Enggak apa-apa. Bebas di situ ya. Kita buat ada 11 aja ya, 11, 9, 7. Ada kendala lagi? Aman? Sebelumnya udah pernah pakai alat ini? Belum ya? Oke. Kelompok yang mau bagian pertama mempresentasikan hasilnya. Hubungan antara tekanan dan volume siapa? Kelompok 2. Oke, saya tandain ya kelompok 2 ya. Bagian kedua. Oke. Bagian ketiga kelompok mana? Ya, kelompok 3 ya. Kalian menanggapi nanti kalau memang ada perbedaan boleh di
Ini udah bagus. Sudah? Silakan kelompok kedua tadi mau bahas yang pertama. Oh, belum dirapikan. Silakan. Kira-kira kalau coba ambil digit 3 digit aja. Kira-kira bisa dibulatkan nggak? Coba. Apa yang muncul? 3 digit aja pembulatan hasil pembagiannya ya, atau pengalinya. Kan kita nggak pernah buat konsep lima data terus grafik menjadi konsep. Baru ini kita jawab juga insert 1 sampai 4. Ya. Baru ini jelasan hubungan panjang sekali percobaan ini. Volume gasnya itu tekanannya itu. Coba lihat. Ketika volumenya makin besar, apa yang terjadi pada tekanan? Oh, hubungan apa itu? Satu makin besar atau makin kecil? Berarti hubungan apa? Ya, hubungan apa? Kan ada bahasa fisikanya biasanya. Berbanding lurus kah? Atau berbanding terbalik kah? Nah, gitu ya. Ya, cukup tabel sama grafiknya dulu. Pertanyaannya bisa nyusul sambil dijawab ya. Kalau iya. Iya. Tapi bisa sambil nanti ya. Kita fokus ke tabel sama grafik dulu. Kalau bagian pertama sudah siap, boleh dulu di duluan. Ya boleh. Kalau sudah siap. Apa? Oh, ada grafiknya ya. Tarik aja garisnya ada dari titik ke titik. Coba. Iya, ditarik. Ya, hah? Satu aja. Grafik hanya di percobaan 1 dan 2 ya kan? 3 nggak usah pakai grafik. Oke, good. Ini udah buat grafiknya. Oh, udah. Ya. Kalian bagian 1 ya? Mau maju? Sudah siap? Kelompok 2 untuk bagian pertama hubungan antara tekanan dan volume. Iya. Nanti aja belakang ya. Iya.
Oke, kita dengarkan kelompok 2, bagian 1. Oke. Diketuai oleh Rivaldi. Silakan Rivaldi, kenalkan dulu kelompoknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hubungan antara tekanan dengan volume pada temperatur yang konstan. Nah, perkenalkan saya Rivaldi Tandu sebagai ketua, sebagai pembuat grafik, dan saya sebagai pencari data. Oke, kali ini kami menggunakan temperatur yang temperatur konstan, yaitu 300 Kelvin. Nah, saat kami mengubah volumenya menjadi 5 Nm dan tekanan saat kami mengubah volume menjadi 5 Nm, tekanannya berubah menjadi 12 atm. Dan saat volumenya 6 Nm, tekanannya 10 atm. Saat 7 8,4. Saat 8 7 atm. Saat 9 9,1. Nah, kami mendapat kesimpulan saat volume dinaikkan, tekanan dari gas tersebut makin lama makin menurun. Jadi, hubungan antara panjang atau volume gas dengan tekanan pada persamaan gas ideal berbanding terbalik. Nah, kami dan dari hasil perkalian tersebut, perkalian tekanan dan volumenya, kami mendapatkan hasil yang mendekati konstan. Dan grafiknya grafik turun, bisa kira-kira seperti ini. Kalau nampak. Atau enggak akan kami gambarkan di depan. Coba luruskan aja. Nah, ini ya. Saya tampilkan. Nah, Kira-kira seperti itu grafiknya. seperti ini grafiknya. Katanya kalau volumenya bertambah, tekanannya berkurang. Kalau dikalikan hasilnya gimana? Sama ya, hampir tetap ya. Mendekati tetap ya. Oke. Good. Ada pertanyaan, tanggapan untuk kelompok 2? Silakan dari kelompok lain. Apakah kenapa ada yang hampir katanya, bukan tetap, tapi hampir. Kenapa? Kira-kira ada yang menanggapi? Hampir tetap hasil kalinya. Ibrahim, silakan. Kolom itu bagaimana? Di sini kan beda waktu, jadi kami Berarti kalau misalnya kalau kami buat satu menit hasil tekanannya berbeda-beda di koma. Perbedaan koma ya? Ya, di mereka ada perbedaan koma dari data percobaan mereka. Kira-kira tanggapan kalian terhadap itu gimana? Nah, jadi gini. Sebenarnya pas kami teskan datanya, tekanannya itu memang berubah-ubah dan nggak ada tekanan yang tekanan tetap. Karena tekanan itu mau turun, kadang naik. Jadi kami menetapkan di data kami nih dalam waktu 1 menit. Dan tekanan yang kami dapat itu ya segini. Ya. Jadi gitu. Bisa berbeda tiap kelompok, nggak masalah. Yang penting mereka mengatakan cenderung tetap hasil kalinya ya. Ada tanggapan dari kelompok lain? Good, terima kasih jawabannya dan pertanyaannya bagus sekali. Ya, tepuk tangan dulu. Sama, kelompok lain juga gitu. Untuk percobaan pertama. Ada kesimpulan tambahan sebelum kalian duduk? Itu aja ya. Bahwa apa tadi? Konstan. Grafiknya lurus ke bawah ya. Oke, silahkan duduk, tepuk tangan untuk kelompoknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berapa yang mau tadi? Oh ya, yang
yang ini dulu ya. Kelompok 1 bagian 2. Kelompok 3 bagian 3 nanti ya. Ya. Nanti saya tampilkan ininya ya. Hasil percobaannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan yaitu hubungan antara tekanan dan suhu pada volume konstan. Yang dimana variabel konstannya yaitu volume, variabel manipulasi atau variabel yang diubah adalah suhu, dan variabel respon adalah tekanan. Di sini saya selaku penyelidik, sebelah saya Alwan adalah selaku pembuat grafik, dan sebelah saya lagi sendiri sebagai pelaku penulis. Jadi kami di sini mendapatkan yaitu mencari dengan menggantikan suhu. Yang variabel tetapnya itu volume, yaitu volume 10 kami bikin 10 nanometer. Ketika volume 10 nanometer dan suhu 200 Kelvin, maka didapatkan tekanan yaitu 4 atm. Dan ketika kami menaikkan suhu 300, maka tekanan tersebut mendapatkan 5,8 atm di dalam volume yang sama. Dan ketika kami menaikkan suhu kembali hingga ke 600, kami mendapatkan 12 atm. Dapat disimpulkan bahwa naik suhu, semakin tinggi ya suhu, maka semakin besar tekanannya. Grafiknya akan dijelaskan oleh Alwan. Grafiknya itu naik. Lurus atau agak belok-belok tuh? Menurut saya seharusnya lurus, Sir. Karena ini nggak pas hitung-hitungannya, Sir. Bagian Oh, kira-kira gitu ya. kira-kira seperti inilah grafiknya. Oke, good. Dari kelompok 1, ada tanggapan dari kelompok lain? Ini grafik mereka kayak gini nih, nampak? Coba, biar supaya tampil di layar. Nampak? Nggak lurus ya? Tapi semakin naik ya kan? Ada kelompok yang lain yang lurus? Oh, ada yang lurus, bagus. Kelompok 2. Ada kelompok yang lain? Saya tampilkan aja ya, punya kalian satu-satu ya. Oh, lurus. Wah, agak bengkok ya sebenarnya ya. Dia nggak bagus. Iya, agak kayak ular gitu ya. Nggak apa-apa. Ada tanggapan untuk kelompok 2? Ini kelompok 1. Sudah bagus. Yang mau bertanya atau kurang dimengerti, kami membuka sesi tanya jawab. Ada yang mau diluruskan? Ini kelompok 2 tadi kan? Lurus kan? Coba, ada yang mau nanggapi hasil kelompok 1? Iya. Ya, silakan kelompok 3. Apakah si pembagian suhu dan tekanan itu nilainya konstan? Tidak. Mendekati. Tapi tidak konstan. Pembagian tekanan per suhu. Ketika suhunya 200 Kelvin dalam volume 10 nanometer, kami mendapatkan tekanannya 4 atm. Maka tekanan per suhu sama dengan 4/200 sama dengan 0,05. Dan ketika tekanan suhu 300, volumenya tetap sama dengan 10 nanometer, kami mendapatkan tekanannya itu 5,8. Jadi hasil baginya yaitu 5,8/300 sama dengan 0,193. Jadi tidak sangat lumayan jauh perkomaannya. Oh, coba dibulatkan kira-kira kalau dibulatkan hasilnya 0,2. rata semua. Enggak, Sir. Kalau dibulatkan. Kalau dibulatkan 0,2, Sir. Yang dari suhu 300 sampai 600 itu dapatnya kalau dibulatkan 0,2. Tetapi ketika suhu 200 dapatnya 0,05. 0,05 dari kalau saya beratkan semuanya. Enggak. Cenderung 0,02 ya. Ya. Mereka cenderung ke 0,02. Berarti konstan sebenarnya. Hanya saja ada beberapa data yang kesalahan sedikit ya. Itu biasa dalam percobaan ada kesalahan ya. Iya, di masalah waktu. Tapi kecenderungan mereka 0,02. Ada tanggapan kelompok lain? Nah. Gas. Gerakan gas ya.
semakin tinggi temperatur suhunya, maka semakin cepat pergerakan mol gasnya tersebut. Karena kan suhunya semakin naik, jadi tergantung juga sih luas penampang. Kalau penampang luasnya semakin kecil dan suhunya semakin besar, bisa-bisa saja luas penampang tersebut akan mengalami kebocoran. Oke, good. Ada lagi? Pas. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2, luar biasa. Ya, terima kasih. Secara umum saya melihat tadi udah keliling, datanya hampir sama sebenarnya. Menuju grafik ke atas. Terakhir untuk kelompok 3. Siap maju atau mau kelompok 4 yang ngambil alih? Ini tugas kalian 2 kelompok ini ya, saling menguatkan aja, nggak usah berebut. Oke, silakan kelompok 3 dan 4 berkolaborasi untuk menyimpulkan 3 besaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dan kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami pada lembar selanjutnya. Di sini kami mengambil percobaan dengan suhu yang tetap, dengan tekanan di suhu 800 Kelvin, kami mendapatkan tekanan 15,8 dan panjang kotaknya 10 nanometer. Menghasilkan 0,197. Nah, di percobaan kedua, kami membuat tekanan 14,1 atm dan panjang kotak 11,1 dengan suhu yang tetap yaitu 800 Kelvin dengan hasil 0,193. Selanjutnya, pada percobaan ketiga, kami menambah lagi panjang kotak dengan panjang 12 nanometer dan suhu tetap 800 Kelvin, sehingga kami mendapatkan tekanannya 13,3 atm. Maka hasilnya 0,199. Nah, selanjutnya pada percobaan keempat, kami juga menambah lagi panjangnya 1 meter, yaitu 13 dengan suhu yang tetap yaitu 800 Kelvin dan tekanannya menjadi 12,0 atm dan hasilnya 0,195. Selanjutnya. Tunggu. Kalian dari kelompok 4. Kalau dibulatkan hasilnya itu mendekati apa? 0,2 ya. Semuanya 0,2. Konstan ya? Oke, terima kasih. Saya cuma nanya itu. Nanti ditanggapi sama kelompok lain. Nah, dalam percobaan kelima ini kami membuat tekanannya 10,9 atmosfer dan panjang kotaknya 14,0 dan suhunya 800 Kelvin. Hasil baginya itu kami dapat itu kalau dibulatkan 0,2. Ya. Sama ya? Yes. Oke, good. Terima kasih untuk kelompok 3 dan 4. Tepuk tangan dulu setelah data mereka. Ada tanggapan dari kelompok 1 dan 2? Sama. Kalian juga angka yang sama? 0,2 juga? Menggunakan angka yang sama? Oke. 0,2 ya? Oh iya. Sama ya, karena sama tepuk tangan untuk kelompok 3 dan 4. Kalian lagi ke tempat. Iya. Dari percobaan yang kalian sudah lakukan. Ya, bagus sekali kalian sudah mencoba sendiri, sudah berdiskusi juga tadi ya. Ya kan? Tadi kan ini persamaan kita ya. Kita dikalikan tekanan dengan volume. Ketemu konstan, ya kan? Lalu kita bagikan tekanan dengan suhu. Hasilnya gitu ya. Ternyata nanti konstan juga. Tetap. Siapa yang mau
menanggapi secara umum hasil percobaan kita.